Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Pesugihan Nyai Ratu. Aldi, seorang pemuda yang dulu bekerja di pabrik sarung tangan dengan gaji yang cukup besar. Aldi di PHK dari pekerjaan karena ada pengurangan karyawan. Akhirnya, Aldi pun sudah 2 tahun menganggur. Aldi mencari kerja ke sana kemari, tidak ada yang menerimanya. Aldi dan keluarganya makan selama ini mengandalkan sisa pesangon. Selebihnya menjual sepeda motornya dan peralatan elektronik yang bisa dijual untuk kebutuhan makan mereka. Sungguh, saat ini mereka ada di fase yang sangat susah. "Ibu, aku lapar, mau makan," kata anaknya Aldi yang ketiga. "Iya Bu, aku juga lapar. Dari tadi malam kita belum makan Bu," kata anak-anaknya yang lain. "Bentar ya nak, ibu ke warung dulu," kata Rani, istrinya Aldi. "Bu Surti, bisa aku ngebon lagi?" Kata Rani yang sebenarnya sangat malu. "Aduh Rani, bukan ibu tidak mau ngasih hutang. Hutang kamu saja sudah menumpuk di sini, belum dibayar-bayar." Kata Bu Surti kepada Rani. "Tolonglah Bu, anak saya sudah kelaparan." Kata Rani sambil memelas. "Sekali tidak ya tidak, kamu cari warung lain saja." Kata Bu Surti dengan nada yang sangat marah. Dengan rasa kecewa, Rani pun pergi meninggalkan warung itu. "Mas Aldi, stok makanan semuanya sudah habis Mas. Bagaimana aku mau masak Mas? Anak-anak sudah sangat kelaparan." "Aku sudah mencari pinjaman, tapi tidak ada yang mau ngasih pinjaman kepada kita. Untuk ngebon di warung Bu Surti juga tidak dikasih lagi Mas. Karena hutang ngebon seminggu yang lalu belum juga kita bayar," kata Rani. "Sabar ya dek, Mas keluar sebentar ya, mau cari pinjaman, biar bisa beli beras untuk kamu dan anak-anak kita," kata Aldi kepada Rani. Sesampai di warung, Aldi bertemu temannya yang bernama Doni. "Don, pinjam uang lah 100.000 saja untuk beli beras. Untuk anak dan istriku makan, aku sama sekali tidak punya uang Don," kata Aldi dengan sangat berharap dan memelas. "Ah, kamu itu. Uang semalam saja kamu belum kembalikan, ini mau pinjam lagi." Kata Doni. "Tolonglah Don, kasihan anak-anakku belum makan," kata Aldi masih dengan nada memelas. "Ya udah, tapi ini aku cuma punya uang 20.000 kalau mau ambil." Kata Doni. "Ya sudah, gak apa-apa. Makasih Don." Aldi mengambil uang dari Doni dan dia pun berpamitan pulang pada teman-temannya. Ketika di tengah jalan, Aldi bertemu dengan seorang kakek tua. Dia terjatuh di depannya. "Kakek tidak apa-apa kan? Hati-hati kek kalau jalan. Sini saya bantu," kata Aldi sambil memegang tangannya. "Terima kasih," kata kakek tua itu. "Sama-sama kek. Kakek mau kemana? Biar saya antar." "Itu rumah kakek di ujung hutan sana. Bisa kamu antar saya ke sana? Kakiku terasa sakit," kata kakek itu kepada Aldi dengan wajah yang lesu. Aldi pun membantunya. "Ayo kek, biar saya antar." Selama perjalanan ke hutan, Aldi merasa ada yang aneh dan bulu kuduknya seketika merinding. Ada rasa takut, tapi Aldi tetap berpikir positif dan tetap berjalan menelusuri hutan. "Sudah sampai kek. Saya pulang dulu ya kek. Anak istriku pasti sudah menungguku pulang. Soalnya anak istriku sudah sangat kelaparan kek," kata Aldi. "Tunggu nak," kata kakek itu. "Iya kek, ada apa lagi?" Tanya Aldi. "Duduk dulu nak," kata kakek itu menyuruh Aldi duduk. Aldi pun duduk di samping kakek itu.
Sepertinya kamu sedang kesusahan ya. Saya lihat kamu banyak pikiran. Ada apa? Cerita nak. Mana tahu kakek bisa bantu kamu, kata kakek itu. Begini kek, aku sudah 2 tahun menganggur, tidak ada pekerjaan. Sudah kesana kemari mencari pekerjaan. Sudah banyak lamaran yang sudah kubuat, tapi tidak ada satupun yang menerimaku, Kata Aldi dengan sangat sedih. uang sudah tidak ada lagi, semua sudah habis. Uang pesangonku semuanya sudah habis kek. Anak istriku sudah kelaparan. Kata Aldi sambil bersedih dan bercerita tentang nasibnya saat ini. Begini nak, sebenarnya aku punya solusi masalahmu ini. Kalau kamu mau kaya, gampang. Kamu tidak perlu kerja keras, kata kakek itu. Bagaimana caranya kek? Kata Aldi sambil menaruh harapan pada kakek itu. Kakek itu tertawa. Gampang nak, kamu cukup bekerja dengan ratu saya, kata kakek itu dengan setengah berbisik. Bagaimana? Kamu bersedia nak? Kata kakek misterius itu. Kalau kamu mau bekerja dengan ratu saya, pada malam 1 suro datanglah ke sini. Kita lakukan ritual perjanjian dengan ratu saya, kata kakek itu. Ratu? Apa aku harus bersekutu dengan setan? Batin Aldi bertanya-tanya. Ratu gimana kek? Maksudnya bagaimana ya? Apa aku harus bersekutu dengan setan kek? Benar sekali, wahai anak muda. Bagaimana? Apa kamu mau? Kalau kamu mau bersekutu dengan ratu saya, kamu bakalan jadi orang paling kaya dan gak bakalan ada yang menghinamu, dan hidupmu bakalan bahagia dengan bergelimang harta, kata kakek itu. Karena Aldi sudah sangat takut, Aldi pun tidak bisa menjawab. Aldi berdiam seperti patung. Aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa berpikir-pikir lagi. Kalau kamu bersedia, datanglah ke sini lagi, kata kakek itu dengan sangat tenang. Baik kek, saya pulang dulu ya kek. Dengan sangat ketakutan, Aldi pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, Aldi melihat anak istrinya menangis karena menunggunya terlalu lama membawa makanan. Ayah, Kata anak-anaknya dengan sangat gembira melihatnya pulang membawa 2 bungkus nasi padang. ayah lama sekali. Kami sudah sangat kelaparan. Kata Randy putra pertamanya. Sudah nak, yang penting ayah bawa makanan untuk kalian. Mari kita makan. Kata Aldi sambil menyodorkan nasi bungkus. Dengan sangat lahapnya, anak-anaknya memakannya. Sungguh air mata Aldi menetes melihat anak-anaknya yang menyantap makanan dengan lahapnya. Apa aku terima saja ya tawaran kakek misterius itu? Batinnya. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Aldi, buka pintunya Aldi. Kata seseorang di luar pintu. Ya, sebentar. Saat Aldi membuka pintu, ternyata pemilik rumah sewa yang datang ingin menagih rumah sewa yang sudah 3 bulan belum dia bayar. Hei Aldi, mana uang rumah sewamu? Sudah 3 bulan kamu itu menunggak ya? Kalau hari ini tidak kamu bayar, silahkan keluar dari rumah saya. Sudah banyak yang mau menempati rumah saya. Kata pemilik rumah sewa, Bu Suci namanya. Kasih saya waktu seminggu lagi ya Bu, saya bakalan lunasi, kata Aldi sambil memelas. Tidak, saya mau sekarang juga. Kamu dan keluargamu keluar dari rumah saya sekarang. Kata Bu Suci. Tolonglah Bu, kasih saya waktu. Kasihan anak-anak saya Bu. Ini sudah malam, saya mau berteduh di mana? Saya mohon Bu, kasih waktu untuk saya ya Bu. Kata Aldi sambil berlutut di depan Bu Suci. Tidak, silahkan kalian angkat kaki dari rumah saya ini. Besok sudah ada yang menempati rumah ini. Kata Bu Suci kepada Aldi. Bu Suci masuk ke dalam rumah kami dan mengambil semua baju-baju Aldi di dalam lemari dan melemparnya keluar. Pergi kalian dari rumah saya sekarang. Saya tidak mau tahu kalian mau tinggal di mana, itu urusan kalian, kata Bu Suci dengan sangat marah terhadap Aldi dan istrinya. Ayah, kita mau kemana? Kok kita disuruh pergi dari rumah kita ya? Kata Rara anaknya yang kedua yang baru berusia 8 tahun.
Aldi pun terdiam sambil memunguti baju tanpa menjawab pertanyaan anaknya. Ayah kok diam saja? Jawab dong ya. Kata Rara. Mulai sekarang kita tinggal di rumah nenek, nak. Makanya kita harus pergi sekarang dari rumah ini. Kata Rani, istrinya Aldi yang menjawab anaknya. Asik, kita bakalan tinggal di rumah nenek. Kata Rara yang senang mendengar akan tinggal di rumah neneknya. Setelah berjalan beberapa saat lamanya, Rara berkata, Ayah, aku capek sekali. Bisakah kita berhenti sebentar ya? Kata Rara yang sudah capek berjalan kaki. Ya sudah, ayo kita berhenti di gubuk itu, kata Aldi sambil membawa tas di punggung. Ayah, aku takut. Gelap sekali di sana. Kata Rara sambil memeluk Aldi. Sudah ya nak, ada ayah dan ibu di sini, kamu jangan takut ya, kata Aldi sambil menenangkan putrinya. Untuk sementara kita istirahat di sini dulu ya Bu. Tunggu pagi baru kita lanjut berjalan ke rumah ibu kamu, kata Aldi. Ya sudah mas, tidak apa-apa. Lagian anak-anak sudah sangat lelah dan mengantuk. Oh iya mas, apakah ada uang lagi mas? Untuk ongkos kita ke rumah ibuku. Masa kita harus berjalan kaki? Jauh mas, kata Rani. Mas sudah tidak punya uang lagi dek. Mau tidak mau kita harus jalan kaki ke sana, kata Aldi. Begini saja mas, kita pesan ojek dari sini ke rumah ibuku. Nanti kalau sudah sampai, kita pinjam uang ibuku dulu, kata Rani. Ya sudahlah dek, bagaimana enaknya saja. Ya sudah, kamu tidur saja biar aku yang jaga malam ini, kata Aldi. Ya sudah mas, aku tidur dulu ya. Aku sudah sangat lelah dan mengantuk, kata Rani. Saat istri dan anak-anaknya tertidur, air mata Aldi mulai menetes. Aldi merasa menjadi laki-laki yang tidak berguna. Dia melihat anak istrinya tidur dengan sangat nyenyak. Pasti mereka sangat lelah karena berjalan kaki. Tiba-tiba terlintas tawaran kakek misterius di dalam pikirannya. Apa aku harus ke rumah kakek itu lagi ya? Apa aku harus meminta pertolongan pada Ratu? Ratu yang bisa bikin aku kaya raya dan bakalan bisa bikin hidupku bahagia. Ya, sepertinya aku harus ke sana. Aku harus meminta pertolongan pada Ratu itu, batin Aldi. Keesokan paginya, Aldi membangunkan anak-anak dan istrinya. Ayo anak-anak, ayo bangun, sudah pagi. Ya ya, apakah kita jalan kaki lagi ya ke rumah nenek? Kata Randy anak pertamanya. Tidak nak, kita naik ojek, tuh ojeknya sudah menunggu, kata Aldi kepada anak-anaknya. Sesampai di rumah mertuanya, Aldi pun mengetuk pintu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, kata ibu mertuanya. Nenek, kata Rara sambil memeluk neneknya. Waduh, Rara sudah besar ya kamu, kata ibu mertua Aldi sambil memeluk cucunya dengan sangat bahagia. Ya, sudah 2 tahun Aldi tidak pernah mengunjungi ibu mertuanya karena keadaan ekonominya. Kok kalian bawa tas banyak ini? Kata ibu mertuanya. Iya nenek, mulai sekarang kami akan tinggal di sini, kata Rara dengan polosnya. Sudah Bu, nanti kuceritakan di dalam. Boleh aku pinjam uang dulu? 50.000 saja Bu untuk ongkos gojek, kata Rani. Ya sudah, ini. Ayo masuk Randy, Rara. Kalian sudah makan apa belum? Kata ibu mertua Aldi. Belum nek, kami sangat lapar, kata Randy dan Rara berbaringan. Ya sudah, ayo masuk. Nenek masak ayam goreng dan tumis kangkung, kata ibu mertua Aldi. Ya nek, kata anak-anak Aldi berbarengan. Ada apa kalian sampai membawa baju banyak sekali? Apa kalian diusir dari rumah kontrakan kalian? Kata ibu mertua seperti tidak suka. Iya Bu, kami diusir dari kontrakan karena sudah 3 bulan tidak bayar. Kami sudah tidak punya uang lagi Bu semenjak Mas Aldi di PHK dari pekerjaannya. Bu, bisakah kami tinggal di sini untuk sementara Bu, sampai Mas Aldi mendapat kerjaan? Kata Rani sambil memelas dan berharap diberi tumpangan oleh ibunya. Ya sudah, kalau untuk sementara tidak apa-apa kalian tinggal di sini, kata ibu mertuanya Aldi. Terima kasih Bu, kata Aldi dan Rani bersamaan.
Ya sudah, makan dulu kalian, sana. Pasti kalian belum makan. Lihat tuh, anak-anak kalian, lahap sekali makannya, kata ibu mertuanya. Iya Bu, karena sudah lama mereka tidak makan ayam goreng, kata Rani. Sudah sebulan Aldi tinggal di rumah mertuanya, tapi sampai sekarang belum juga mendapatkan pekerjaan. Sudah kesana kemari mencari pekerjaan dan masukkan surat lamaran ke tempat kerja yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Tapi tetap saja tidak ada panggilan untuk interview. Susah sekali mencari pekerjaan di zaman sekarang ini. Akhirnya Aldi pun putus asa. Dia berniat mengikuti saran kakek misterius itu untuk menempuh pesugihan. Aku harus temui kakek misterius itu. Aku ingin bekerja sama dengan ratunya. Yang penting aku bisa cepat kaya dan aku bisa sekolahkan anak-anakku dan bikin anak istriku bahagia. Keesokan harinya, Aldi berkata kepada Rani, Dek, sepertinya abang pergi sebentar ya. Mau nongkrong bareng kawan-kawan abang. Soalnya, kata si Doni, dia mau kasih abang pekerjaan, Dek. kata Aldi dengan berbohong. Wah, bagus dong bang. Memangnya mau kerja apa bang? Kata Rani polos. Katanya ada buka lowongan security, jaga sekolah SD Negeri 01 yang dekat rumah kontrakan kita dulu. Kata Aldi berbohong lagi. Oh ya sudah bang, bagus. Mudah-mudahan keterima ya bang, biar kita bisa pindah, biar gak satu rumah sama ibuku lagi. Kata Rani. Aldi berjalan menelusuri hutan yang kemarin pernah dia mengantar kakek misterius itu. Dan seperti kemarin, Aldi merasa merinding. Bulu kuduknya meremang. Aldi terus berjalan menelusuri hutan dengan niat ingin bertemu kakek itu. Akhirnya Aldi menemukan sebuah rumah. Ya itu rumah kakek kemarin. Akhirnya aku sampai juga. Batin Aldi. Tok tok tok. Assalamualaikum kak. Kata Aldi mengucap salam, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Masuklah wahai anak muda, kata kakek itu mempersilahkan Aldi masuk. Aldi pun masuk walaupun sudah sangat ketakutan. Aku tahu jalan yang kutempuh ini salah. Tapi mau bagaimana lagi? Semua karena keadaanku yang membuatku menempuh jalan yang salah ini. Batin Aldi. Duduklah wahai anak muda, kata kakek itu. Iya kek, kata Aldi sambil terbata-bata karena masih merasa takut. Tidak usah takut wahai anak muda. Aku sudah tahu kedatanganmu ke sini. Aku sudah sangat yakin bahwasanya kau bakal datang ke sini lagi dan ingin membuat perjanjian dengan ratuku, kata kakek itu sambil tertawa. Iya kek, saya mau membuat perjanjian itu kek, kata Aldi sambil terbata-bata. Bagus anak muda, pilihanmu sangatlah tepat. Iya kek, saya ingin cepat jadi orang kaya kek. Tolong saya ya kek. Kapan saya bisa membuat perjanjian sama ratu? Saya sudah sangat bosan hidup miskin. Saya capek terus dihina sama ibu mertua saya kek. Saya mau cepat kaya. Bantu saya ya kek, kata Aldi sambil memohon. Semua itu gampang. Tepat pada malam Jumat depan, itu pas malam 1 Suro, kita lakukan ritual pemanggilan Ratu Ular. Kamu cukup berhubungan badan saja dengannya. Setelah itu, Ratu Ular akan memberikan harta yang banyak kepadamu. Bagaimana, kamu bersedia? Kata kakek misterius itu. Saya bersedia kek. Ya sudah, kamu pulang dulu sana. Jumat depan, kamu kembali ke sini dan kita lakukan ritualnya. Baik kek, saya permisi pulang dulu, kata Aldi. Di rumahnya, Rani terbangun dari tidurnya. Astagfirullah, ya Allah, mimpi apa aku tadi ya Allah? Aku bermimpi suamiku dililit ular. Dililit ular yang sangat besar sampai suamiku merasa kesakitan. Ya Allah, pertanda apa ini? Batin Rani dalam hatinya. Dia baru saja mengalami mimpi yang sangat mengerikan.
Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada suamiku. Semoga ini hanya bunga tidur saja. Tiba-tiba Rani mendengar ada suara mengetuk pintu. "Rani, buka pintunya. Abang sudah pulang." Bergegas, Rani menuju ruang tamu dan membuka pintunya. Loh, kok malam sekali bang pulangnya? Kata Rani. "Iya, tadi sekalian ngobrol-ngobrol sama kawan lama," kata Aldi kepada istrinya. Oh ya sudah bang. Bagaimana, sudah dapat pekerjaannya? Kata Rani. "Ya alhamdulillah dek, Jumat depan abang disuruh training kerja," kata Aldi berbohong lagi. Syukurlah bang, akhirnya abang keterima kerja juga. Kata Rani dengan sangat gembira mendengar kabar bahwasanya Aldi sudah diterima kerja. Akhirnya malam Jumat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kembali Aldi pergi ke rumah sang kakek di tengah hutan. Ternyata semuanya sudah disediakan oleh kakek misterius itu, seperti sesajen. Ada bunga kantil, ada juga bunga melati, bunga kenanga, bunga mawar merah, bunga mawar putih, bunga telon. Semuanya lengkap. "Silakan kamu ganti pakaianmu menggunakan kain jari ini," kata kakek misterius itu. "Baik kek," kata Aldi. "Sekarang kamu duduk di sini dulu," kata kakek misterius itu. Diambilnya gayung, diangkatnya, dan dibacakan mantra-mantra seperti mantra Jawa kuno yang sama sekali Aldi tidak paham artinya. Aldi pun dimandikan dengan air kembang 7 rupa oleh kakek misterius itu dan sambil terus membaca mantra-mantra Jawa kuno. Seketika angin pun datang membuat semua pohon-pohon bergoyang. Tiba-tiba Aldi seperti mendengar seperti suara derap kaki kuda. Tiba-tiba muncul sebuah delman di balik pepohonan. Aldi kaget setengah mati karena di dalam delman tersebut ada seorang perempuan menggunakan kebaya tipis berwarna hijau dan selendang merah yang menutupi leher jenjangnya, serta sanggul seperti kebanyakan orang Jawa. Perempuan itu sangat cantik, kulitnya sangat putih. Baru kali ini Aldi melihat perempuan secantik wanita itu. Kemudian perempuan yang memakai kebaya tersebut menengok dengan menggerakkan kepalanya 180 derajat terhadapnya. Seketika itu Aldi merasa sangat takut. "Terima persembahan kami Ratu," kata kakek misterius itu sambil memberi hormat. "Ini saya bawakan 1 orang pengikut untuk Ratu," kata kakek misterius itu dengan senyuman yang tidak bisa Aldi jelaskan. Saya terima persembahanmu, wahai Sumaji, kata Ratu Ular dengan lemah lembut. "Apa kamu bersedia menjadi pengikutku, wahai Aldi?" kata Ratu terhadap Aldi. Saya bersedia Ratu. Saya hanya ingin cepat kaya. Saya sudah bosan hidup miskin Ratu," kata Aldi sambil mohon pada Ratu Ular. "Baiklah, mulai saat ini dan sampai kamu mati pun, kamu akan jadi pengikutku. Kamu sudah terikat denganku," kata Ratu Ular kepada Aldi. "Baik Ratu, saya bersedia." "Baiklah, saya akan memenuhi semua keinginanmu. Aku pastikan hidupmu akan bahagia," kata Ratu Ular itu. "Silahkan Ratu dan Aldi, kamarnya sudah saya sediakan," kata kakek misterius itu. Aldi pun berjalan mengikuti Ratu. "Mari ke sini, tidak usah takut terhadapku," kata Ratu Ular itu kepada Aldi. Aldi benar-benar seperti sudah terhipnotis akan kecantikan si Ratu Ular. Mereka pun akhirnya melakukan hubungan suami istri. Menjelang dini hari, kedua makhluk berbeda alam itu selesai melakukan aktivitasnya. "Aldi?" kata sang ratu. "Ya Ratu, ada apa?" kata Aldi yang masih sedikit lelah. "Aku mau kamu membuatkan 1 kamar untukku setiap malam Jumat. Kamu harus memuaskanku," kata sang ratu. "Baik Ratu." Setelah Ratu memberikan kekayaan, "Aku akan membelikan rumah dan akan membuatkan 1 kamar khusus untuk sang ratu," kata Aldi berusaha meyakinkan sang ratu. "Baiklah Aldi."
Saat Aldi terbangun, Aldi tidak menemukan Ratu di sampingnya. Tapi dia malah mendapatkan sisi ular emas di sampingnya. "Wah, aku kaya, teriak Aldi. "Aku harus cepat pulang agar bisa menjual emas ini ke pasar. Dan aku akan mengajak istriku jalan-jalan dan membeli rumah." Saat Aldi menjual emas-emas pemberian Ratu di pasar, Aldi mendapatkan 200 juta rupiah dari hasil penjualan emas itu. Dengan uang hasil penjualan emas-emas dari sang Ratu, Aldi membeli rumah dan mempersiapkan sebuah kamar khusus untuk sang Ratu. Aldi pun juga membuka sebuah peternakan ayam potong yang cukup besar. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada malam Jumat, di mana Aldi harus menemui sang Ratu untuk memuaskan nafsu sang Ratu. Seperti biasa, Aldi dan sang Ratu pun melakukan hubungan suami istri. Dan seperti ritual pertama, menjelang dini hari, mereka sudah selesai melakukan aktivitasnya. Kembali, sang Ratu memanggil Aldi. Aldi, "Ya Ratu," jawab Aldi. aku mau pelayan di istanaku. Aku mau anakmu jadi pelayan di istanaku. Kata Ratu kepada Aldi. Dek, seketika jantung Aldi mau copot. Maksudnya bagaimana Ratu?" Kata Aldi sampai terbata-bata. Aku mau anakmu jadi pelayan di istanaku. Aku mau anakmu, Aldi. Aku akan bikin kamu makin kaya raya kalau satu anakmu jadi pelayanku. Kata sang Ratu. "Tidak bisa Ratu, aku sangat menyayangi anak-anakku. Aku akan carikan anak lain saja Ratu," kata Aldi. Tiba-tiba sang Ratu Ular marah dan mencekik leher Aldi. Dengar ini baik-baik Aldi. Kau hanyalah budakku dan akan terus menjadi budakku untuk selamanya. Aku mau anakmu menjadi tumbalku. Kalau kamu tidak mau, maka kamu yang akan menjadi tumbalku. Seketika bulu kuduk Aldi meremang melihat sang Ratu tertawa mengerikan. Dengan mengelus pipi Aldi, sang Ratu pun berkata, Bagaimana wahai budakku? Apakah kau bersedia? Kata Ratu kepada Aldi. Iya Ratu, saya bersedia, kata Aldi kepada sang Ratu. Bagus Aldi, aku akan memberikanmu harta yang berlimpah. Aku akan mengambil nyawa anakmu. Siapkan jarik yang dulu pernah membedong anakmu, kata sang Ratu sambil pergi begitu saja dan menghilang meninggalkan bau bunga melati. Aldi keluar dari ruang rahasianya menuju kamar istrinya. Dia melihat istrinya sedang tertidur lelap. Aldi juga melihat anak-anaknya. Sambil mengelus kepala mereka, Aldi pun berkata, "Maafkan ayah, nak. Apakah ini hari terakhir kita bertemu?" Kata Aldi sambil meneteskan air matanya, saking tidak sanggupnya. "Ayah sayang kamu, nak. Maafkan ayah, nak. Maaf," kata Aldi menahan isak tangisnya. Tiba-tiba Rani terbangun. Bang, aku bermimpi buruk bang. Aku bermimpi Rara anak kita dikejar-kejar ular yang sangat besar sampai ditangkap. Dan ular itu melahap anak kita sampai habis bang, kata Rani. Aldi pun menenangkan Rani. Sudahlah dek, itu hanya mimpi. Lihat anak kita. Masih di sini semua, katanya kepada Rani. Iya bang, tapi aku mau Rara tidur di sampingku malam ini. Aku ingin memeluknya terus, kata Rani. Ya sudah, kita tidur bersama Rani bertiga, kata Aldi. Aldi tahu, mungkin ini firasat seorang ibu. Kalau saja aku tidak melakukan perjanjian, pasti anakku Rara tidak akan diambil oleh Ratu. Entah mengapa ada penyesalan dalam diri Aldi. Aldi tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan Rara. Sungguh Aldi sangat menyesal telah bersekutu dengan setan. Aldi merasa dia menjadi ayah paling jahat di dunia ini. Keesokan harinya, dengan mengendarai mobilnya, Aldi berniat pergi ke bank.
Namun di tengah jalan dia melihat ada sebuah mobil berhenti dan di sampingnya berdiri seorang nenek tua yang sepertinya kebingungan. Karena penasaran, Aldi pun menemukan mobilnya dan menghampiri nenek tua itu. "Ada apa, Nek? Kenapa dengan mobilnya?" tanya Aldi. "Ini, Nak, mobil nenek bannya bocor." Aldi pun kemudian memeriksa mobil sang nenek itu dan dia meminta kunci mobilnya untuk membuka bagasi. Aldi mengambil dongkrak dan dengan cekatan mengganti ban mobil yang kempes itu dengan ban serep yang dia ambil dari bagasi. Setelah selesai mengganti ban mobilnya, Aldi pun berkata, "Ini ban serepnya sudah saya pasang, Nek. Tapi sepertinya ini hanya bersifat sementara." Jadi nenek langsung pergi saja ke toko ban untuk menambal ban yang bocor ini. "Ya, Nak, terima kasih banyak ya," kata nenek itu sambil memberikan uang 50 ribuan. Aldi pun langsung menolak uang itu. "Tidak usah, Nek, saya ikhlas menolong nenek," kata Aldi sambil memberi hormat dan langsung pergi. Ketika Aldi sudah masuk ke dalam mobil, nenek itu mengeluarkan HP-nya dan memotret plat mobilnya Aldi. Beberapa hari kemudian, Aldi sangat terkejut ketika di depan rumahnya ada sebuah mobil berhenti. Dan ternyata itu adalah mobil milik nenek yang beberapa hari yang lalu dia tolong. Namun ternyata sang nenek datang tidak sendirian. Dia datang bersama seorang lelaki tua yang kemungkinan besar itu adalah suaminya. Aldi langsung mempersilahkan masuk dan ternyata sang nenek membawa 2 kotak yang mungkin berisi makanan. "Nah Aldi, ini tadi nenek masak gulai ayam. Tolong dicicipi ya. Kalau yang ini jangan ditolak," kata nenek itu sambil memberikan 2 kotak makanan tersebut kepada Aldi. Aldi pun dengan senang hati menerima kedua makanan itu. "Terima kasih, Nek. Kenapa harus repot-repot begini?" kata Aldi berbasa-basi. Mendengar hal itu, sang nenek pun tersenyum. Kemudian dia berkata, "Ini nenek hanya sekedar ingin mampir ke rumah Nak Aldi. Dan ini perkenalkan suami nenek, namanya Pak Sutrisno atau biasa dipanggil dengan nama Mbah Tris." Lelaki tua di sampingnya itu tersenyum dan mengulurkan tangan. Aldi pun menjabat tangan lelaki tua itu. "Terima kasih ya Nak Aldi, kemarin Nak Aldi sudah menolong istri saya," kata lelaki tua tersebut, atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Tris itu. "Ah, santai saja Mbah Tris. Itu sudah jadi kewajiban kita semua harus saling menolong," kata Aldi. Kemudian Aldi bertanya, "Ngomong-ngomong, dari mana kok tahu rumah saya?" Mbah Tris pun menjawab, "Ya mohon maaf ya Nak Aldi, kemarin istri saya ini memotret plat nomor mobil Nak Aldi. Dan saya minta tolong pada teman saya yang bekerja di Samsat untuk mengecek plat nomor kendaraan ini dan ternyata alamatnya di sini." Tapi begini Nak Aldi, tiba-tiba wajah Mbah Tris berubah menjadi sangat serius. Aldi pun sedikit terkejut dengan perubahan raut wajah lelaki itu. "Memang ada apa Mbah Tris?" tanya Aldi agak keheranan. "Begini, ketika saya tadi masuk ke rumah ini, saya merasakan ada aura jahat di rumah ini." Kemudian Mbah Tris mengeluarkan sesuatu yang ternyata sebuah kalung hitam. "Tolong kalung ini dipakai saja. Kalau Nak Aldi dalam bahaya, langsung tiup saja kalung ini." Dengan sedikit ragu-ragu, Aldi pun menerima kalung itu dan langsung memakainya. "Dan ini nomor telepon saya," kata Mbah Tris memberikan sebuah kartu nama. "Kalau Nak Aldi butuh sesuatu, silakan telepon atau WA di nomor tersebut. Tolong simpan baik-baik nomor ini ya Nak Aldi." Aldi pun segera mengambil HP-nya dan mencatat nomor telepon itu dan memasukkannya ke dalam kontak. Di malam harinya, Aldi pun merenung. Sepertinya Mbah Tris ini bukan orang sembarangan.
Beberapa saat kemudian, angin berhembus sangat kencang. Dan Aldi pun sudah tidak asing dengan kondisi seperti ini. Kondisi yang merupakan tanda-tanda kalau sebentar lagi Nyai Ratu akan hadir. Beberapa saat kemudian, muncullah kepulan asap yang lambat laun membentuk sosok wanita cantik yang memakai mahkota berbentuk ular. Sekarang sudah saatnya kamu memberikan persembahanmu, wahai Aldi. Mana jarik pembungkus anakmu yang bernama Rara itu? Mendengar permintaan sang ratu, Aldi tidak menjawab. Justru dia malah meniup kalung pemberian Mbah Tris. Dan sungguh ajaib, begitu bandul kalung itu ditiup, dari kalung itu keluar asap mengepul yang lambat laun membentuk sosok pemuda tinggi besar yang gagah dan tampan. Aldi sangat terkejut. Aldi pun dengan terbata-bata bertanya, Siapa kamu?" "Tenang Aldi," jawab pemuda itu. "Aku adalah Klampes Jenar. Aku ini penunggu kalung itu. Lekas kamu telepon Mbah Tris, aku akan menghadapi wanita iblis ini." Tanpa menunggu lebih lama lagi, Aldi pun mengambil HP-nya dan menelpon Mbah Tris. Klampes Jenar perlahan-lahan mendekati Nyai Ratu. Terlihat Nyai Ratu mundur beberapa langkah. Dia pun langsung berkata dengan nada yang sangat marah, "Kurang ajar sekali kau Aldi, beraninya kau mengkhianatiku." Tiba-tiba Nyai Ratu tubuhnya berubah menjadi sosok ular yang sangat besar dan langsung membelit Klampes Jenar. Klampes Jenar pun dengan sigap langsung memegang leher ular tersebut dan membentur-benturkan kepala ular itu ke tembok. Sudah hampir setengah jam lamanya kedua makhluk halus itu bertempur sampai akhirnya mereka berdua berhenti karena masing-masing kelelahan. Terlihat Nyai Ratu duduk bersimpuh seperti tidak mempunyai tenaga lagi. Sedangkan Klampes Jenar terkapar tidak berdaya. Kembali Nyai Ratu membentak Aldi. "Kamu memang manusia tidak tahu diuntung. Sudah diberi kekayaan malah mengkhianatiku," kata Nyai Ratu sambil terengah dan sepertinya ingin bangkit. Tapi dia sudah tidak mempunyai tenaga lagi. Beberapa saat kemudian datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah mobilnya Mbah Tris. Mbah Tris pun dengan segera masuk ke rumahnya Aldi dan hendak menangkap Nyai Ratu. Melihat dirinya dalam bahaya, Nyai Ratu pun langsung berubah menjadi asap dan menghilang. Bersamaan dengan itu, Klampes Jenar pun juga berubah menjadi asap dan masuk ke dalam kalung hitam yang dipakai Aldi. "Terima kasih Mbah Tris. Berkat pertolongan Anda, anak saya terhindar dari mara bahaya." Mbah Tris pun kemudian tersenyum dan menepuk pundaknya Aldi. "Kamu jangan senang dulu. Wanita iblis itu akan tetap memburu anakmu." "Lantas saya harus bagaimana Mbah?" tanya Aldi dengan nada khawatir. "Aku sendiri tidak habis pikir Aldi. Bagaimana kamu bisa terperangkap dalam jeratan wanita iblis itu?" kata Mbah Tris. Aldi pun menceritakan semuanya, mulai dari kondisinya yang sebelumnya adalah orang yang sangat miskin sampai menjadi orang yang kaya raya. Dia menceritakan sebelum melakukan ritual itu tidak ada perjanjian tumbal atau persembahan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata Nyai Ratu meminta tumbal anak bungsunya. Mendengar cerita Aldi, Mbah Tris menghela napas panjang. Kemudian dia berkata, "Ya begitulah Nak Aldi, kamu jangan terlalu percaya dengan iblis. Mereka itu selalu menjebak manusia." Namun Mbah ingin bertanya. "Bertanya apa Mbah?" tanya Aldi penasaran. Kemudian Mbah Tris berkata, "Seandainya kamu kehilangan semua harta bendamu, apakah kamu rela?" Dengan segera Aldi pun menjawab, "Saya rela Mbah, asalkan nyawa anak istri saya terselamatkan. Saya merasa harta saya yang melimpah ini tidak ada artinya jika sampai saya kehilangan seorang saja dari keluarga saya." "Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba semaksimal mungkin menolongmu dengan memusnahkan Nyai Ratu itu. Tapi resikonya,
semua harta bendamu akan lenyap. Namun, engkau masih bisa bersama orang-orang yang kau cintai, kata Mbah Tris kepada Aldi. Dengan segera Aldi pun memegang tangan Mbah Tris dan memohon, "Iya Mbah Tris, tolong saya rela kehilangan semua harta saya. Yang penting, anak istri saya terselamatkan. Tolong Mbah." Singkat cerita, akhirnya malam itu Mbah Tris menginap di rumahnya Aldi untuk melindungi keluarga lelaki itu. Mbah Tris pun memberikan secari kertas yang berisi barang-barang yang harus dipersiapkan Aldi keesokan harinya. Aldi pun menerima kertas itu dan ternyata isinya catatan tentang barang-barang untuk persiapan ritual. Aldi diperintahkan untuk mencari seekor ayam cemani, beberapa jajanan pasar, beberapa bungkus kemenyan, dan sebatang bambu kuning. Aldi juga disuruh untuk menyiapkan air dari 7 sumber. Air 7 sumber ini maksudnya air dari 7 sumur yang berbeda. Keesokan paginya, Aldi pun langsung mencari benda-benda yang dipesan oleh Mbah Tris. Akhirnya menjelang sore, semua barang-barang yang diperlukan sudah tersedia. Malam harinya, Mbah Tris mengajak Aldi melakukan ritual di peternakannya supaya anak istri Aldi tidak curiga. Di tempat itu, Mbah Tris langsung membakar kemenyan dan merapalkan mantra. Beberapa saat kemudian, dia menyembelih ayam cemani dan darahnya ditampung dalam sebuah mangkuk. Setelah itu, Mbah Tris meminta kalung yang dipakai Aldi. Aldi pun menyerahkan kalung itu yang langsung ditiup oleh Mbah Tris. Beberapa saat kemudian muncullah asap keluar dari kalung tersebut dan membentuk sosok tubuh seorang pemuda yang tidak lain adalah Klampis Jenar. Mbah Tris menyuruh Klampis Jenar agar meminum darah ayam cemani dan air 7 sumber yang sudah dia persiapkan. Setelah kamu minum darah ayam cemani dan air 7 sumber ini, maka Ratu Iblis itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, Klampis Jenar. Sekarang kamu menyatulah dengan asap kemenyan itu dan pergilah ke sarang iblis wanita itu. Mendengar hal itu, Klampis Jenar pun memberi hormat kepada Mbah Tris. Kemudian dia berubah menjadi asap dan menyatu dengan asap kemenyan. Sampai akhirnya asap kemenyan itu tiba di suatu tempat dan kembali berubah menjadi sosok Klampis Jenar. Klampis Jenar pun memasuki sebuah ruangan seperti gerbang di sebuah kerajaan kuno. Gerbang itu dijaga oleh 2 orang lelaki tinggi besar yang berpakaian seperti prajurit zaman dahulu. Kedua pengawal itu langsung menyilangkan tombak yang mereka pegang untuk mencegah Klampis Jenar masuk. Klampis Jenar tidak memperdulikan kedua orang itu. Dia terus berjalan menabrak tombak yang disilangkan tersebut. Kedua prajurit tersebut langsung berteriak marah dan menyerang Klampis Jenar. Namun belum sampai mereka menyentuh tubuh pemuda itu, kedua prajurit itu langsung terbakar. Klampis Jenar pun terus berjalan menuju kediaman sang ratu. Seluruh pengawal ratu itu pun langsung berlarian dengan panik mengepung Klampis Jenar. Terlihat di ujung sana ada sosok perempuan yang duduk di singgasana yang tidak lain adalah Nyai Ratu Ular. Ratu Ular itu memerintahkan anak buahnya agar segera menangkap Klampis Jenar. Namun setiap kali para prajurit iblis itu menyentuh tubuh Klampis Jenar, mereka langsung terbakar. Beberapa prajurit yang tersisa langsung menjadi ragu-ragu dan takut. Klampis Jenar pun langsung membentak mereka semua. "Ayo, siapa yang ingin terbakar? Silahkan maju. Kalau kalian masih sayang nyawa kalian, biarkan aku menangkap ratumu." Beberapa prajurit yang mencoba menghalangi sang Ratu Ular pun langsung menyingkir begitu Klampis Jenar berjalan maju. Mereka benar-benar ketakutan, tidak ingin bernasib sama seperti teman-temannya yang sudah terbakar. Terlihat Nyai Ratu Ular mukanya pucat pasi. Dia pun membentak Klampis Jenar. "Sebenarnya apa maumu?
Aku tidak pernah punya masalah denganmu. Kenapa engkau terus menggangguku? Kata Ratu Ular itu sambil merapalkan mantra berniat menyerang Kelampis Jenar. Nyai Ratu Ular itu pun tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi sosok ular besar dan langsung membelit Kelampis Jenar. Namun hanya sekali sentakan, Kelampis Jenar langsung memegang ekor ular besar tersebut dan berkali-kali membantingnya sampai ular besar itu kembali berubah menjadi sosok Nyai Ratu. Terlihat Nyai Ratu terkapar tidak berdaya. Kelampis Jenar pun langsung menjambak rambut wanita iblis itu dan menyeretnya keluar istana. Para pengawal sang ratu hanya bisa bengong dan melongo melihat junjungannya dijambak rambutnya dan diseret seperti hewan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena takut tubuh mereka akan terbakar jika melawan Kelampis Jenar. Di lain tempat terlihat Mbah Tris merapalkan mantra di depan altar persembahan. Di sampingnya terlihat Aldi menunggu dengan hati berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, asap kemenyan yang tadinya berupa asap yang tipis tiba-tiba berubah menjadi asap yang tebal dan langsung muncullah sosok Kelampis Jenar yang menyeret Nyai Ratu Ular. Ratu Ular pun benar-benar sudah tidak berdaya. Dia terkapar di depan Mbah Tris. Wahai manusia, aku tidak pernah mengganggumu. Kenapa engkau menginginkan nyawaku? Tanya Ratu Ular itu kepada Mbah Tris. Dengan tersenyum kecut, Mbah Tris pun menjawab, aku itu tidak pernah mengganggu siapapun. Aku hanya tidak rela jika ada sosok iblis yang selalu menjebak manusia dengan kebohongan. Apa maksudmu? Tanya sang Ratu Ular. Bukankah dalam ritual pesugihanmu di awal selalu mengatakan tidak ada tumbal? Namun ketika orang-orang sudah menjadi pengikutmu, baru kau minta tumbal. Bukankah itu sebuah jebakan dan kebohongan? Mendengar hal itu, Nyai Ratu hanya tertunduk. Iya, aku mengaku salah, tapi lepaskan aku, tolong, pinta sang ratu itu. Mbah Tris pun kembali tersenyum kecut dan berkata, tidak ada ampun bagi wanita iblis sepertimu. Aldi, tancapkan bambu kuning itu. Dan kamu Kelampis Jenar, cepat ikat wanita iblis ini, teriak Mbah Tris kepada Aldi dan Kelampis Jenar. Dengan sigap, Aldi langsung mengambil bambu kuning dan menancapkan ke tanah. Tidak ketinggalan, Kelampis Jenar menjambak rambut wanita iblis itu dan menyeretnya ke bambu kuning yang sudah tertancap di tanah. Kemudian Kelampis Jenar mencabut beberapa helai rambutnya dan mengikat tangan dan kaki wanita iblis itu erat-erat ke bambu kuning. Setelah semua tugasnya selesai, Kelampis Jenar berubah menjadi asap dan kembali masuk ke dalam kalung hitam. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Mbah? Tanya Aldi kepada Mbah Tris. Mbah Tris pun kemudian menepuk pundak Aldi. Tenang saja, dia sudah tidak berdaya. Kita biarkan saja dia terikat di sini sampai besok siang. Biarkan saja sinar matahari yang akan memusnahkannya. Mendengar apa yang dibicarakan Mbah Tris dan Aldi, wajah Nyai Ratu langsung pucat pasi. Tolong Mbah, lepaskan aku. Aku tidak mau terbakar sinar matahari, Mbah, tolong. Mbah Tris tidak menghiraukan kata-kata Nyai Ratu. Dia pun mengajak Aldi pulang. Keesokan paginya, Aldi datang kembali ke tempat itu. Dia ingin memastikan kalau wanita iblis itu benar-benar musnah. Saat itu jam 5 pagi, matahari belum terbit. Aldi pun mendekati Nyai Ratu yang masih terikat di bambu kuning. Ratu Ular itu berusaha membujuk Aldi agar melepaskannya. Mendengar hal itu, Aldi pun hanya tertawa dan mengejek sang Nyai Ratu. Apa? Kamu ingin aku melepasmu? Perlu kamu tahu ya, siapapun yang mengganggu anak istriku akibatnya akan fatal. Kamu hampir saja membunuh Rara, anak perempuanku yang sangat lucu dan sangat kusayang. Sekarang rasakan akibatnya. Sebentar lagi, sinar mentari akan membunuhmu perlahan-lahan.
Mendengar hal itu, Nyai Ratu benar-benar sangat ketakutan. Dia mohon-mohon kepada Aldi agar melapaskannya. Namun, Aldi tidak menghiraukan, justru dia mengeluarkan rokok dari sakunya dan menyulutnya. Aldi benar-benar ingin menyaksikan Nyai Ratu itu musnah. Aldi menunggu sinar mentari muncul sambil menghabiskan beberapa batang rokok. Akhirnya, beberapa saat kemudian muncullah sinar mentari yang perlahan-lahan mulai menyentuh tubuh sang ratu. Nyai Ratu pun berteriak-teriak kepanasan, padahal sinar mentari itu baru saja menyentuh kakinya. Menjelang siang, sinar matahari mulai bersinar cerah. Mentari pun memunculkan wajahnya sepenuhnya. Nyai Ratu benar-benar tersiksa. Akhirnya, Ratu Ular itu pun musnah dan mati perlahan-lahan sampai akhirnya tubuhnya terbakar habis. Aldi benar-benar puas menyaksikan kematian iblis yang hampir saja merenggut nyawa anaknya itu. Beberapa bulan kemudian, Aldi bertamu ke rumahnya Mbah Tris. Setelah bertemu kakek tua itu, Aldi bertanya, "Mbah Tris, bukankah seharusnya harta benda saya itu lenyap? Tapi sampai sekarang kenapa masih utuh, tidak ada yang berkurang sedikit pun?" tanya Aldi kepada Mbah Tris. Mendengar hal itu, Mbah Tris cuma tersenyum. Kemudian dia menjawab, "Begini Aldi, kemarin aku mengatakan kalau harta bendamu akan lenyap itu, aku hanya ingin menguji kesungguhanmu untuk bertobat. Ya sebenarnya hartamu akan musnah seandainya Nyai Ratu itu masih hidup. Namun karena Nyai Ratu itu sudah musnah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan harta benda yang kamu miliki sekarang. Yang penting sekarang semua yang kamu miliki itu pergunakan untuk kebaikan, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan." Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.